Sahabat alam, sejak di awal abad ke-19, keberadaan Teluk Kendari sudah memegang peranan yang sangat penting terhadap perekonomian masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar teluk. Teluk Kendari telah menjadi pintu gerbang ekonomi yang dimulai pada saat pedagang suku Bajo dan Bugis mengumpulkan sejumlah hasil bumi dari daerah pedalaman untuk dikirim ke Makassar dan kawasan Barat Nusantara dan Singapura. Dan untuk pertama kalinya pada tahun 1831, Horst Meyer, seorang berkebangsaan Belanda, mendirikan kantor dagang atau loji di sekitar pelabuhan. Puluhan bahkan ratusan miliar rupiah uang yang sudah dihasilkan dari manfaat penggunaan Teluk Kendari ini. Namun, perhatian kita terhadap ancaman pendangkalan Teluk Kendari nyaris tidak ada. Untuk mengetahui seberapa besar peran dan kontribusi Teluk Kendari terhadap perekonomian masyarakat, berikut liputannya dan mari bersahabat dengan alam. Sahabat alam, sejak terbentuknya Kota Kendari, ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, diawali dengan terbukanya Teluk Kendari sebagai pelabuhan bagi para pedagang, khususnya mereka dari suku Bajo dan Bugis yang sekaligus bermukim di sekitar Teluk Kendari. Fenomena ini juga didukung oleh kondisi sosial politik dan keamanan di daerah asal kedua suku bangsa tersebut, yakni di Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone. Sejak awal berdirinya, Teluk Kendari telah dijadikan pintu gerbang ekonomi bagi warga yang tinggal di sekitar pantai saat itu. Hal ini diperkuat dengan kunjungan Horst Meyer berkebangsaan Belanda pada tahun 1831 yang menjadikan Teluk Kendari sebagai pelabuhan transito dengan membangun loji atau kantor dagang. Kegiatan perdagangan di tempat ini sebagian besar dilakukan oleh suku Bajo dan Bugis untuk menampung hasil bumi bawaan mereka yang dipasarkan ke Makassar dan kawasan Barat Nusantara, bahkan hingga ke Singapura. Sejak awalnya, Teluk Kendari sudah memiliki peranan yang sangat penting terhadap perekonomian masyarakat, baik untuk penyediaan jasa pelabuhan, lokasi wisata dan hiburan, maupun menjadi sarana transportasi angkutan laut. Bagian operasional kantor Pelindo Kendari, Rusdin, mengungkapkan selama ini keberadaan Teluk Kendari memegang peranan penting terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, sebab arus lalu lintas angkutan barang yang masuk di Pelabuhan Kendari mencapai 27 kali setiap bulannya, di mana 12 kali untuk kapal kargo yang berukuran besar dan 15 kali untuk kapal barang yang berukuran sedang. Kegiatan yang dilakukan oleh BBM, terus setelah itu barang distribusi oleh MKL masuk ke pelabuhan, kita menagih sama dia itu cuma pelayanan pas halaman namanya, untuk itu kegiatan pelabuhan murni. Terus untuk rupa-rupa usaha itu kegiatan pelayanan kapal penumpang. Rupa-rupa usaha namanya, situ kita ada penagihan pas penumpang kapal, namanya pas terminal, terus pengantar penjemput yang besarannya mungkin tidak terlalu memberatkan. Pemanfaatan Teluk Kendari untuk penyediaan jasa pelabuhan yang dikelola PT Pelindo telah memberikan kontribusi pendapatan mencapai miliaran rupiah. Khusus untuk retribusi masuk pelabuhan, tambatan kapal dan bongkar muat barang, jumlah pendapatan yang diterima Pelindo adalah sekitar 2,16 miliar rupiah per tahun. Belum lagi jasa penyediaan lain yang jumlahnya juga mencapai ratusan juta rupiah. Sedangkan untuk pungutan retribusi parkir kendaraan di sekitar pelabuhan ditangani langsung oleh pemerintah Kota Kendari, dengan jumlah per tahun juga mencapai ratusan juta rupiah. Kan tergantung dari banyaknya penumpang. Kalau penumpang
Manajer Umum PT Pelindo Kendari Syarifuddin mengungkapkan, pendapatan rata-rata per bulan yang paling besar diterima Pelindo bersumber dari pungutan retribusi masuk pelabuhan untuk penumpang dan pengunjung yang jumlahnya mencapai 80 juta hingga 100 juta rupiah per bulan. Masalah pas-pas itu, pas kayak pengantar penjemput, itu kita pungut per orang itu cuma 2.000 gambaran per bulan, tergantung dari hit banyaknya hit penumpang, pengantar penjemput. Kalau penumpang, pasnya itu di tiketnya 4.000 kita pungut. Kalau penjemput 2.000 pas masuknya. Iya, sekitar 80 juta ya, 80 juta per bulan, iya. Tidak hanya Pelindo dan pemerintah kota yang mendapatkan keuntungan atas pemanfaatan Teluk Kendari sebagai sarana pelabuhan, tetapi ada sekitar ribuan warga yang sangat menggantungkan hidup dari keberadaan pelabuhan di Teluk Kendari. Mulai dari buruh pelabuhan yang jumlahnya sekitar 300 lebih, sampai pada pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar pelabuhan. Salah satunya, Isna yang sudah 4 tahun berjualan di pelabuhan Teluk Kendari. Setiap harinya pendapatan yang diperoleh mencapai kisaran 400 hingga 500 ribu rupiah. Caranya sudah di sini, anak sekolah, makan, pokoknya sendiri saja lah yang biaya rumah tangga tuh. Iya. Kalau dihitung setiap hari berapa dapat dari berjualan? Kira-kira paling 4 atau 500. 4 atau 500 tiap hari itu? Iya. Tidak tergantung, juga Pak, tergantung penumpang juga. Kalau seperti hari-hari kayak begini Pak, bisa lebih dari itu. Bisa lebih dari itu, apalagi sekarang mau lebaran atau belum lebaran.